Sudah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, terima kasih yang bisa bergabung. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini sudah hari kedua kalau tidak salah ada gangguan dari IndiHome dan Telkomsel karena mungkin ada kerusakan dari katanya kabel bawah laut. Jadi servernya ini lagi down. Jadi jaringan kalian mungkin jaringannya juga di rumah sempat mati yang menggunakan IndiHome dan paket Telkomsel itu karena ada gangguan memang dari sana. Semoga ini walaupun ini masih putus-putus ya. Kalau Bapak lihat pingnya itu masih putus-putus. Semoga tidak mempengaruhi apa yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini ya. Untuk anak Bapak yang bisa bergabung ada 21 orang, 22 orang sisanya tidak tahu rimbanya di mana. Untuk semua siapkan atau perhatikan, jadi hari ini kita coba masuk di materi pelajaran matematika yang seharusnya jam kedua, Bapak ambil jam pertama karena kalau jam kedua tidak sempat sepertinya karena ada teman kalian yang turun untuk shift kedua. Untuk pertemuan hari ini tentang matematika kita coba fokus di penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Anak Bapak, suara Bapak jelas atau ada putus-putus atau gimana? Jelas Pak. Jelas Pak. Anak Bapak perhatikan tampilan layar yang Bapak ingin bagikan. Jadi sambil diperhatikan siapkan juga catatannya supaya nanti kalau ada soal bisa kalian mengerjakan secara bersama-sama, secara berlomba ya. Kalau misalnya ada soal yang bisa dibagikan. Yang mau menjawab langsung nyalakan aja mic-nya ya. Jadi jangan teriak-teriak di situ kalau mic-nya tidak nyala, tidak bakalan kedengaran sampai di sini. Oke, anak Bapak bisa diperhatikan. Ada muncul kan? Ada muncul ya? Ada Pak. Ya, penjumlahan pecahan biasa. Jadi hari ini penjumlahan pecahan biasa itu juga ada di buku kalian, yang punya buku paket itu juga ada di bab 1. Bapak baru masuk materinya, kemarin itu baru materi pendahuluan saja karena mau tidak mau itu tetap ada hubungannya dengan pecahan, materi pecahan yang seterusnya. Jadi penjumlahan pecahan biasa di sini ada dua yang akan kita bahas ya. Penjumlahan pecahan biasa ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa jika penyebutnya sama, dan penjumlahan pecahan biasa jika penyebutnya berbeda. Kalau sama itu gampang saja, yang sedikit mungkin ada masalah di sini jika penyebutnya berbeda. Jadi anak Bapak harus paham, harus tahu caranya, harus tahu konsepnya. Kenapa? Karena akan terus berkembang soal itu di materi-materi selanjutnya ya. Jadi sekali lagi penjumlahan pecahan biasa yang akan kita bahas hari ini ada dua, penjumlahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Masih ingat anak Bapak pecahan itu terdiri atas, yang di atas itu namanya apa, yang di bawah namanya apa, masih ingat? Yang di atas namanya apa lagi? Pembilang. Misalnya pembilang. Yang pembilang itu yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas. Kalau yang bawah apa namanya? Penyebut. Jadi, kalian harus tetap tahu itu bahwa yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, jadi hari ini kita akan bahas yang penyebut sama dengan penyebut berbeda. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Jika penyebutnya sama, siapkan catatan kalian, bisa dicoret-coret juga. Cari juga mana
Kalau hilang sudah. Jika penyebutnya sama, kita pas dulu. Ya, kertas dulu. Oke, jika penyebutnya sama seperti yang dibawa yang sama. Ini contohnya. Bapak ambil contoh 2/4 ada yang masuk. Ada yang mengganggu ini. 2/4 ditambah 1/4. Nah, itu maksud dari penyebut yang sama adalah angka 4. Nih. Ini kalau dia sama, ini gampang aja ya. Jadi penjumlahan pecahan itu harus disamakan semua penyebutnya. Kalau dia penyebutnya sama, cara kerjanya kayak gimana, Pak? Nah, kalau dia penyebutnya sama, cara kerjanya hanya pembilang yang dijumlah. Hanya yang di atas yang dijumlah. Yang di bawah tidak perlu dijumlah. Dia tetap. Sekali lagi, jika penyebutnya sudah sama, yang dijumlah yang di atas saja, yang pembilang. Kalau dikurang, ya dikurang. Tapi ini kan kita mengerjakan penjumlahan. Berarti yang dijumlah atau yang ditambah, yang di atas saja, pembilang. Yang di bawahnya tetap tidak perlu dijumlah ya, tidak perlu dijumlahkan dia. Nah, jadi caranya 2 ditambah 1/4. Jadi 2 ditambah 1/4. Jadi yang dijumlah ini hanya 2 ditambah 1. Yang ini. 4-nya ini tetap. Jangan dijumlahin ya, enggak boleh. Langsung saja dia 4. Jadi penyebutnya dia tetap. Ya. 2 ditambah 1 berapa? 2 ditambah 1 menjadi 3/4. Jadi jawaban dari 2/4 ditambah 1/4 adalah 3/4. Jadi bukan 3/8, tapi 3/4. Untuk contoh soal nomor 1 ada masalah? Enggak. Aman aja ya? Enggak ada. Aman aja ya. Ini karena penyebutnya sama. Ya, jadi langsung saja di jumlah yang di atas. Nah, itu. Pak, kalau misalnya jawaban akhirnya itu bisa disederhanakan, apakah harus disederhanakan? Iya. Kalau misalnya yang terakhirnya itu bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4 atau disederhanakan, silakan. Bisa juga kalau soalnya jadi campuran. Nah, itu bisa juga. Jadi silakan dijadikan campuran atau silakan disederhanakan. Ini contoh yang pertama, jika penyebutnya sama. Paham? Paham. Oke, lanjut. Paham. Nih, bagaimana dengan 2/6 ditambah 1/6? Ini masih penyebut sama, yaitu penyebut sama, penyebutnya 6 ini. Jadi penyebutnya masih sama, berarti ini masih aman. Caranya sama, yang dijumlah yang di atas saja. Jadi 2 ditambah 1/6. 2 ditambah 1/6. Jadi 6-nya tetap. Ini enggak usah dijumlah dia, ya. 6 ini enggak usah dijumlah, dia hanya tetap 6 di sini. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3/6. 3/6. Apakah ini sudah selesai? Nah, Bapak, apakah 3/6 ini adalah jawaban yang sudah sederhana? Bisa dibagi. Bisa dibagi berapa? 3. Dibagi 2 apa dibagi 3? 3. Bagi 3 ya, jangan dibagi 2. Kenapa enggak bisa dibagi 2? Karena 6 bisa dibagi 2, tapi 3-nya tidak habis dibagi 2. Nah, jadi dia harus habis semua ya. Jadi kita harus bagi 3. Ya. Jadi harus dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi jawabannya 1/2. Nah, jadi ini namanya yang Bapak maksud tadi, sederhanakan kalau bisa disederhanakan. Kebetulan 3/6
itu masih bisa disederhanakan menjadi 1/2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Bisa enggak? Bisa. Yakin? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Yakin? Bisa. Yakin? Yakin. Hah? Yakin. Yakin? Bisa ya? Aman ya? Anak Bapak, seandainya kalian bertemu soal yang hasilnya kayak gini. Perhatikan di yang Bapak 1/2 ditambah 1/2. Ini hasilnya berapa? 2/2. 2/2. Yakin? Yakin. Ada yang lain? Berapa? Berapa? Ngomong saja. Kalau salah enggak bakalan Bapak makan. 1. Berapa? 1. 2/2. Atau ada jawaban yang lain? 1. Ya, 1. Jadi kalau atas dengan bawah sama, hasilnya pasti 1. 3 bagi 3, 1. 4 bagi 4, 1. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 10, 1. Itu ya. Kalau 100. 100 bagi 100 ya 1. 1000 bagi 1000 ya 1. Nah itu ya, kalau atas dengan bawah sama, hasilnya pasti 1. Hah? Paham? Paham ya? Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau penyebut berbeda? Nah, penyebut berbeda ini kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan KPK atau dengan cara kali silang. Jadi untuk yang kedua ini, penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut itu bisa kita kerjakan menggunakan 2 cara, yaitu menyamakan penyebut dengan KPK atau dengan cara kali silang, ya, dengan cara kali silang. Nah, kita coba dulu dengan cara KPK. Ya, kita coba dulu dengan menggunakan cara KPK. Nih. Perhatikan. Soal ini sudah berbeda dengan soal yang Bapak tulis yang pertama. 1/2 ditambah 2/3. Ini sudah berbeda penyebutnya. Di sini ada 2, di sini ada 3. Ini tidak boleh langsung dijumlah 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau anak Bapak bertemu soal yang seperti ini, jangan anak Bapak langsung jumlah. Ini harus samakan dulu penyebutnya dengan memperhatikan penyebutnya 2 dan 3. Anak Bapak 2 dan 3 kalian masuk. 2 dan 3 yang bikin mengganggu. 2 dan 3 ini kalian ingat perkalian 2 dan perkalian 3. Jadi sekali lagi kita harus samakan dulu penyebutnya yang ini, ya. Kita harus samakan penyebutnya 2 dengan 3. Maka itu kalian ingat perkalian 2 dan 3. Perkalian 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Sedangkan perkalian 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Perkalian 2 dan perkalian 3, mana yang hasilnya sama? Angka berapa yang hasilnya sama? 6. 6 dengan ini. Maka KPK-nya adalah 6. Maka KPK yang diambil adalah 6.
Maka penyebutnya ini bisa kita ganti menjadi penyebut 6. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi penyebut 6. Sampai di sini bisa? Bisa. Saya Bisa. ingat perkalian 2 dan 3. 2 dan 3 ini dari mana? Dari penyebutnya 2 dan 3. Kalau 2 dan 5 berarti perkalian 2 dan 5. Nah, itu. Nah, sekarang kita sudah dapat KPK-nya 6. Kita sudah dapat KPK-nya 6. Caranya lanjutannya gimana, Pak? Ini, perhatikan. 6 ini dibagi dengan 3. 6 ini dibagi dengan 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 2. Tulis 2. 2. Ya. 6 dibagi 3 itu 2. Jadi Dua bagi kita dapat 2. Sudah itu 2 jangan lupa dikali ke atas. Jadi kali ke atas sini. Jadi 2 dikali 2 di sini. Jadi 2 kali 2 4. 4-nya tulislah di sini. Bapak ulang. 6 ini bagi dengan 3 yang di atas ini. Ini. Jadi 6 dibagi 3 itu 2. Setelah itu kali ke atas. 2 kali 2 4. 4-nya tulis di sini. Lanjut. 6 dibagi 2 yang di sebelah sini lagi. 6 dibagi 2 itu 3. 3. Sudah itu dikali ke atas. 3 kali 1 3. Tulislah 3 di sini. Nah, jadi mendapat 3/6 ditambah 4/6. Kembali ke penyebut sudah sama. Silakan kalau penyebutnya sudah sama, atasnya yang dijumlah. Berarti 3 ditambah 4/6. Sama dengan 3 tambah 4, 7/6. 6. Ini sudah selesai apa belum? Belum. Kenapa belum? Karena angka dapat lebih besar. Ya? Kenapa belum? Karena masih bisa Masih bisa diubah ke campuran. Kenapa harus ke campuran? Karena angka di atas lebih besar. Ya, kapan di atas atau kapan pembilang lebih besar itu bisa diubah ke campuran. 7 dibagi 6. Berapa perkalian 6 yang hasilnya mendekati 7? 1. 1 kali 6, 6. Kurang. 7 kurang 6, 1. Jadi jawabannya 1, 1/6. 1/6. Nah, itu jawaban untuk soal contoh nomor 1. Jadi kalau bisa diubah ke campuran, silakan diubah ke campuran. Hasilnya kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Kalau tidak bisa, ya enggak usah diapa-apain. Ini cara pertama. Ya, ini cara pertama. Bisa anak Bapak tulis dulu supaya lebih paham. Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan. Udah, Pak. Sambil menulis, sambil paham ya. Sudah. Sudah? Sudah. Yakin? Ada yang mau ditanyakan silakan sambil nulis, sambil pahami. Pak, ini dari mana, Pak? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Tanyakan. Kalau kalian tidak tahu dari mana, jangan asal nulis saja. Bisa?
Bisa. Saya. Oke, anak-anak Bapak, kalau bisa, dulu ya, Bapak keluar, Bapak masuk lagi. Kalau bisa, tolong anak-anak Bapak yang coba satu orang atau silakan, bagaimana kalau kalian bertemu soal yang begini, berapa jawabannya nih? 1/2 ditambah 2/5. Ayo gunakan cara yang tadi. Cari KPK-nya berapa dulu? Perkalian 2 dan perkalian 5. Silakan dikerjakan. Angkat tangan. Langsung nyalakan mic, sebut jawaban kalian. Ingat perkalian 2 dan perkalian 5. Ada yang masuk? Nah, gila baru masuk, gila. 1/2 ditambah 2/5. Ayo, satu orang, siapa yang bisa jawab? Sembilan per 10. Nah, siapa itu yang jawab itu 9/10? Siapa yang jawab tadi? Saya, Pak. Bella, 9, katanya Bella 9/10. Yang lain gimana? 9 per 10. 9/10. Yang lain? 9 per 10, Pak. Berarti KPK-nya kalian dapat 10 ya? KPK-nya kalian dapat 10 di sini ya? Ya. Ya. Jadi di sini 10. Nah, sudah itu mati. Tunggu ya. Nah, 10. Sudah itu 10 dibagi 5 itu 2. 2 kali 2 4. Nah, gitu kan? Sudah itu 10 bagi 2 5. 5 kali 1 5. Berarti 5 tambah 4 sama dengan 9/10. Ya, betul ya? Berarti sudah paham. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua, yang kali silang itu? Nah, perhatikan yang kali silang. Ini tadi yang 1/2 tambah 2/3, jawabannya tadi berapa? 7/6 ya? 7/6 ya, atau 1/7 ya? 1/6 ya? Iya. Nah, bagaimana dengan cara silangnya? Perhatikan. Nah, ini lebih mudah lagi. Cara silangnya langsung saja gini, anak Bapak. Perhatikan coretannya Bapak di sini. Ini langsung aja kali silang. Dari 1 kali 3, nah ini yang Bapak coret ke bawah, berarti 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Tulis. 3. Nih. Nah, sudah 3 ya? 3. Nah, 3, Pak. itu tambah. Sudah itu yang silang sini lagi. 2 dikali 2. 4. 4. 4. Sudah itu panjang. 4. Iya, sudah. Perhatikan yang di bawah. 2 dikali 3. 6. 6. 6. Ya, 6-nya di sini. Jadi jawabannya 3 ditambah 4, 7/6. Nah, kayak tadi ya. Selesai. 1/6. Jadi dia dikali silang saja. Gitu ya. Jadi kali silang kayak gitu tadi aja. Nah, ini boleh dicatat, silakan. Jadi kali silang Bapak ulang. 1 kali 3 yang ini. 1 kali 3 ini adalah 3 di sini. Sudah itu 2 kali 2 4. Jadi 3 tambah 4 7. 7/6. Atau 1/6. Itu kali silangnya dia. Gitu. Paham ya yang kali silang? Paham. Gampang aja ya. Paham. Gampang aja. Paham. Gampang.
Pindah-pindah, Pak. Yang tadi ini jawabannya 9/10 kan? 9/10 ya? Yang tadi yang ini, yang kedua ya. Nah, caranya kali silang. 1 kali 5. 5. 2 kali 2, 4. Jadi 5 tambah 4 per 2 kali 5, 10. Nah, 5 tambah 4, 9/10. Nah, itu kalau cara silangnya yang tadi. Nah, gampang aja ya. Jadi terserah anak Bapak mau pakai cara silang atau KPK. Ya. Mau pakai cara silang atau KPK. Tapi ingat, jangan lupa sederhanakan atau ubah ke pecahan campuran, ya. Jadi sekali lagi, jangan lupa disederhanakan kalau bisa, jangan lupa diubah ke dalam pecahan campuran juga kalau bisa. Itu intinya. Kenapa? Karena biasanya kalian dapat 7/6, tapi 7/6 itu belum ada di pilihan gandanya. Yang ada hanya 1/6. Nah, itu jawabannya. Jadi harus ingat pelajaran kemarin, mengubah pecahan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Bapak, Nggak ada, Bu. Hah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? saya Pak. Nggak ada, Pak. Apa itu, Akmal? Ya, Ya, kenapa, Mal? Bapak beli buku paketnya di mana Pak? Beli. Udah beli, ada di sekolahan. Atau masih ada enggak itu? Karena bukunya memang terbatas saja. Kemarin sudah disuruh ke sekolahan sama Pak Suramat untuk ngambil buku sama PJ Oga, tapi hanya yang datang beberapa orang aja. Pak. Tapi apa kalau kalian punya buku kalian A, dapat. O, A, A, O. Tes. Ke sekolah, Pak. Kenapa? Ada lagi pertanyaan? Udah ada, Pak. Hah? Udah, Kalau enggak ada Bapak yang kasih pertanyaan. Bapak yang kasih soal, silakan ditulis. Berlomba. Dani Herianda ini siapa ini? Oke, siapkan tulisannya, tulisan coretannya. Silakan ditulis soalnya, Bapak sebut dari sini saja ya. Coba anak Bapak kerjakan nomor 1. Langsung aja sebentar, siapa yang bisa. Silakan gunakan cara KPK atau gunakan cara kali silang. Tapi ingat, kalau kalian terbiasa di kali silang, jangan lupa KPK. Yang mencari KPK ya, jangan lupa gunakan cara 1. Jangan lupakan cara jika menggunakan cara KPK, itu juga penting itu. Lanjut. Pak, coba tulis berapa jawaban dari 3 per. Bapak ulang. 3/5 ditambah 1/4. 3/5 ditambah 1/4. 3/5 ditambah 1/4. Berapa? 1, 2, 3. 17/20. Siapa yang ngomong itu? Mana yang ngomong itu? Ya. Hah? Siapa yang jawab tadi? Ya. Oh, dia. 17/20. Berapa? 17? 17/20. 17/20. 11/20. Sama semua. Sama semua ya? Sama semua ya? Ya. Ya, kalau tidak sama semua ini sungguh terlalu dirinya. Kalau ada yang tidak sama berarti ada salah hitung, gitu aja. Jawabannya 17/20. Paham? Paham. Lanjut. 5/10. Nomor 2. Lanjut. 5/10 ditambah berapa ya? Ditambah 4
per 8. Bapak ulang. 5 per 10 ditambah 4 per 8. Bapak, ayo. Ayo sila. Nah, sudah sila itu. Sila, tilang. 5 per 10 ditambah 4 per 8. 1. 1. Siapa itu yang ngomong itu? Kamu Nisa kan? Jawabannya Nisa 1. Yang lain? 1. 1. Kenapa bisa 1? 40 per 40. Ya, 40 per 40 atau 1, Pak? Ya. 80 per 80 atau 40 per 40 atau 1. Jawabannya 1. Kalau ini harus paham dulu ini, karena walaupun nanti soalnya bentuknya berubah nanti kayak campuran, nah itu akan kembali lagi ke soal yang ini, materi yang hari ini. Jadi walaupun nanti pertemuan berikutnya soalnya dalam bentuk campuran, itu akan kembali lagi soalnya seperti ini. Gitu ya. Jadi anak Bapak harus paham dan paham. Kalau tidak paham, tanyakan. Jangan diam membisu. Malu bertanya, jalan terus. Belum paham. Nomor 3 siap lagi? Berapa hasil dari 5 per 6 ditambah 5 per 6 ditambah 2 per 4. 5 per 6 ditambah 2 per 4. Bapak minta yang paling sederhana ya. Bapak minta yang paling sederhana. Ayo, siapa yang bisa? Bapak minta yang paling sederhana. Yang bisa benar ini, Bapak kasih poin 100. Ayo. Bisa benar di sini, Bapak kasih poin 100. Ulang soalnya, Pak. 5 per 6 ditambah 2 per 4. 5 per 6 ditambah 2 per 4. Bapak minta yang paling sederhana. Siapa yang dapatnya paling sederhana, Bapak kasih poin 100. 1, 2 per 3. 1 per 3. Hah? 1 per 3. Lah, ada 1 2 per 3, ada 1 per 3. Aduh, 1 per 3 siapa yang jawab ini? Sapik. Apik. Yang 1 2 per 3 siapa yang jawab? Ayo, hitung baik-baik dulu. 1, 2 per 3. Hitung baik-baik dulu. Hitung baik-baik dulu. 18 per 24. 18 per 24. 24. Ada 18 per 24. Ada yang lain? Tuh di sini. Sebut aja, enggak apa-apa. Bapak tidak bakal makan kalian. 4 per 12. Berapa? Nak 1 4 per 2. 1 6 per 12. Iya. 7 per 8. 1. 1 4 per 12. Tunggu dulu. Si Dela dulu, Dela. 3. Dela dulu. 7 per 8. Dela 7 per 8. Iya. Ya. Terus siapa? 1 4 per 12. 1 4 per 12. Oke, si Denny Fernanda. Siapa Denny Fernanda? 1, 2 per 3. 1 2 per 3. Oke, ini banyak-banyak betul jawaban ini. Oke. Kita lihat siapa yang dapat
Koin 100 ya. 1/4. 1 berapa Nurul? 1/4. 1/4. Oke, perhatikan. 5/6 ditambah 2/4. 1/8/4. Kalau dikali silang 1/8/4. Per 24. 18/4. 1/8/4 kayaknya. Per 24. 18/4. Nah, perhatikan. Oke, Akmal, perhatikan semua. 1/3. Nah, perhatikan. 5/6 ditambah 2/4. Bapak share screen aja ya. Mana share screen saya? Perhatikan di sini supaya anak Bapak bisa lebih teliti lagi ya. Karena di antara kalian itu pasti ada yang benar, ada yang salah. Nah, salah. Sih. Ya, perhatikan. Ini muncul ya? 2/6. Sudah, perhatikan. Baik. Dosa itu buka cat tanganmu itu. Ya, perhatikan. Tadi soalnya mengatakan nih 5/6 muncul ya ini ya. Muncul, Pak. Oke, tambah 2/4. Ini kalau dikali silang 5 kali 4 itu 20. 2 dikali 6 itu 12. Per 6 kali 4 24. Kan gini. Lanjut. 20 ditambah 12 itu 32. Per 24. Ini bisa dibagi 2. Mendapat 32 dibagi 2 itu 16. 24 dibagi 2 itu 12. Bisa lagi dibagi 2. Menjadi 16 dibagi 2 itu 8. 6. 12 dibagi 2 6. Bisa dibagi 2 lagi. Iya kan? 4/3. Jadi jawaban akhir ini 4/3 bisa dijadikan campuran. Yaitu 1/3. Ini jawaban yang benar. 1/3. Yang jawab 1/4/12 ini sudah benar juga. 1/4/12 ini 4/12 ini nak bisa dibagi 4. Jadinya 1/3 juga. Ini bisa disederhanakan. 18/24 yang jawab 18/24 juga bisa disederhanakan. Ini masing-masing bisa dibagi 2 dibagi 2, hasilnya nanti akan jadi 1/3. Jadi yang jawab tadi 1/4/12, 18/24 itu masih bisa disederhanakan. Ya, jadi yang benar adalah 1/3. Siapa tadi yang jawab ini 1/3? Apik. Apik. Ada yang baru masuk ini. Saya, Pak. Ya, 1/3 itu caranya nak. Sederhanakan terus sampai paling sederhana. Bisa ya? Bentar, Pak, saya nulis. Nulis kah? Iya. Silakan yang mau nulis kalau mau nulis. Bapak, nanti ada link kah? Tugasnya langsung aja di sini. Nanti Bapak kasih 5 nomor di sini, kalian tulis caranya, tulis soalnya. Nanti kirimnya lewat foto saja ya, difoto ke Bapak sama cara-cara kerjanya. Ya. Sudah ini? Belum, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Foto ada, Pak. Kalau sudah, silakan anak Bapak siapkan latihan, buku latihannya. Nanti ada soal Bapak share di sini. Silakan catat. Silakan dicatat soalnya, dikerjakan. Jam kedua sebentar bahasa Indonesia ya. Bapak kirim video saja ya sama link. Kirim langsung aja, Pak. Sudah.
langsung aja, Pak. Tunggu, belum. Sabar. Kurang sabar disayang Tuhan. Bapak minta yang paling sederhana ya nanti nih. Ya. Tugasnya di mana? Belum, sabar. Tugasnya di link, Pak. Bukan di sini aja. Nanti Bapak share screen lagi. Akan anak Bapak gunakan mau cara apa? Ya. Mau cara Sederhana. ya, kalau bisa disederhanakan yang paling sederhana. Ya. Apa tulis petunjuk kerjakan. Dan cara. Oke, siap. Ini, silakan di anak Bapak catat. Tadi gua apa? Silakan di mana? Belum muncul ya? Tunggu dulu, belum. Sudah muncul? Udah, Pak. Silakan. Tuh, soalnya tuh. Kerjakan di buku latihan menggunakan cara kirim di WA, cari yang paling sederhana jika bisa disederhanakan. Ini soalnya Boleh di mana? buku matematika nggak, Pak? Ini buku matematika dipakai. Mau pakai buku matematika, mau latihan matematika terserah. Ya, tapi jangan di kertas. Nanti kalian pakai di kertas lagi. Jadi kerjakan di buku latihan supaya kalian pelajari. Kalau di kertas, takutnya nanti hilang. Buku Silakan. matematika aja, Pak. Ya, silakan. Mau cara KPK, mau cara kali silang terserah. Tapi Pak Hari jika bisa disederhanakan, masuk, Pak. silakan dikerjakan. Itu soalnya silakan ya. Dua menit. Soalnya aja tulis dulu, nanti dikerjakannya sebentar. Nanti tulis dulu soalnya, baru ditutup ini, baru kalian kerja. Tutup saja. Sudah ditulis soalnya? Bentar, Pak. Belum, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, nanti juga Bapak share di grup soalnya ya. Kalau misalnya ada yang belum sempat, nanti Bapak share di grup soalnya. Nanti juga rekamannya Bapak akan share kembali. Ini akan ada soalnya di situ, ya. Semoga rekamannya bisa cepat dikirim sama Om Google.
Karena kalau tidak dikirim-kirim atau lambat dikirim, maka lambat juga Bapak share. Jadi bukan Bapak yang lambat nge-share-nya, Google-nya yang lama betul ngirimnya ke saya. Sibuk dia om Google itu. Sudah? Pak, hari ini Mas. Kok, Pak? Belum, Pak. Sudah. Sudah. Ya, sudah. Nggak usah. Sudah. Matikan aja mic-nya kalau sudah. Apa angkat tangan? Sudah ya? Bapak matikan ya. Ya, Pak. Dan Pak, Oke. Nanti Bapak share di grup. Ya, Pak. Oke, sudah ya. Jadi anak Bapak, itu materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan matematika hari ini, yaitu penyembelahan pecahan biasa yang berpenyebut sama dengan berpenyebut berbeda. Dengan catatan, jika penyebutnya sama, yang dijumlah hanya pembilangnya saja. Ya. Jika penyebutnya sama, yang dijumlah hanya pembilangnya saja. Jika penyebutnya berbeda, maka silakan disamakan dulu penyebutnya menggunakan cara satu yaitu KPK, atau kalian bisa menggunakan cara dua yaitu kali silang. Yang ketiga, jika bisa disederhanakan, sederhanakan. Jika bisa diubah kecampuran, silakan diubah kecampuran. Itu ya anak Bapak. Setelah Pak, turunnya jam berapa, Pak? setelah ini akan kami tunggu rekaman dari pihak Google untuk Bapak kirim kembali. Jam kedua itu bahasa Indonesia, dia akan dikirim sama linknya latihannya. Jadi untuk soal ini silakan diselesaikan sampai jam 10 malam. Turunnya jam berapa, Pak? Nanti di share, itu sudah di share. Zaki baca di grup infonya ya. Iya, Jadi sekali lagi itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf untuk anak Bapak 24 bisa bergabung, terima kasih. Yang sisanya Bapak tidak tahu kabarnya di mana. Jadi kalau anak Bapak yang setelah Bapak share video ini bisa dibaca, ada pesan untuk kalian yang tidak pernah bergabung. Tolong sekali lagi untuk anak Bapak yang tidak pernah bergabung, silakan jika ada meet seperti ini anak Bapak bisa bergabung ya, terutama yang tidak pernah. Jaki, tolong dimatikan mic-nya. Sekali lagi untuk yang tidak pernah bergabung, silakan jika ada meet seperti ini bergabunglah ya. Bapak tunggu, teman-teman kalian tunggu. Jangan yang bergabung ini aja terus ya. Yang lain tidak pernah dilihat mukanya, gimana kabarnya atau ngapain tidak tahu. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, Bapak tetap semangat walaupun cuma 21 orang aja tadi. Tetap semangat walaupun hanya belajar dari rumah. Sekali lagi jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Untuk Bapak Ibu wali murid yang mendampingi anaknya, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.